Oke, halo semuanya. Balik lagi. Nggak balik lagi sih. Ini segmen kita pertama banget bersama aku, Alwa, dan rekan saya. Enggak usah nyebut nama. Aku, dia, dan kita. Oh. Dan mereka yang tak terlihat. Jangan dong. Jangan atuh. Nggak boleh. Aku, dia dan Kita. dia jadi kita. Oke. Kita lagi di segmen apa namanya, teman-teman? Ha. Hi. Di sini kita bakal cerita-cerita horor ya. Karena sekarang hari apa sih? Malam Jumat. Hari Kamis. Ya, tapi kan malam Jumat. Ya, malam Jumat. Seru-seruan aja dan sharing-sharing aja gitu ya. Jadi silahkan dengarkan dengan seksama karena nggak tahu ini horor apa enggak. Kalau horor ya alhamdulillah ya sesuai dengan tujuannya. Kalau enggak ya it's okay. Nanti kalau misalkan ada yang mau dibacain juga ceritanya boleh, nanti kirim aja. Oke, kemana? Di komen di bawah ini. Pokoknya hi lovers boleh kalian komen dan ceritakan pengalaman kalian nonton konten ini dan juga ceritakan pengalaman kalian, pengalaman horor kalian sejauh ini. Betul. Oke, kita langsung aja. Oke, kita mulai aja ceritanya. Yang pertama dari Teteh. Teteh R. Miss Nuna. Oh, Nuna. Ya, namanya gue Nuna. Cerita dari Nuna. Oke. Kebetulan semasa kuliah saya itu karena jauh banget dari rumah, jadi saya memutuskan untuk ngekos. Kebetulan ngekosnya itu di satu rumah yang bareng sama teman-teman kelas lainnya. Pada suatu malam, karena jam kelasnya waktu itu sampai sore, saya pulang lah gitu. Teman-teman yang lain nggak tahu, mungkin mampir dulu ke warung kopi atau apa gitu, saya juga kurang tahu ya. Ya. Saya pulang lah gitu ya ke kosan saya. Ternyata emang yang lain kan karena mampir dulu kemana-mana, saya di kosan sendiri gitu. Masuklah ke dalam gitu. Masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Ya gitu. Kan saya nggak bisa ya nyalain lampu kamar teman saya, kan dikunci gitu kan, ada pintunya. Ada pintu. ada kuncinya masing-masing gitu kan. Saya mau nyalain juga ini tetap gelap gitu. Kebetulan si kosannya itu tingkat 2 gitu. Jadi ya, nah di lantai 2 si kosannya itu. Kalau di lantai 2 tuh ada satu kamar dan ada buat pintu keluar buat ngejemur. Oh iya. Gitu. Nah, tiba-tiba pas saya masuk aja, saya tuh ke kamar terus ditutup aja pintunya. Entah kenapa saya tuh kayak ngedenger suara musik. Hah, musik apa? Dari lantai 2 gitu. Tiba-tiba tuh terdengar suara musiknya tuh, tapi musiknya tuh kayak lagu-lagu biasa aja, lagu pop biasa gitu. Kan saya itu yang di lantai 2 itu emang sering banget gitu nyetel musik gitu. Cuman kan tadi di awal saya udah bilang bahwa rekan saya itu cuma saya aja gitu. Terus tiba-tiba terdengar suara musik gitu. Dan gak tahu juga setelah itu tiba-tiba suara pintu duk gitu. Pintu yang jemuran itu. Pintu jemuran di atas gitu. Tiba-tiba berbunyi gitu. Maksudnya kayak ada yang ngebuka nutup gitu. Enggak, karena kebetulan waktu itu tuh kayak beres habis hujan. Lagi kemarau kalau nggak salah, lagi kemarau gitu. Karena saya cenderung nggak terlalu peka terhadap sesuatu, jadi ya udahlah, saya bikin aja, mungkin nggak apa-apa, mungkin itu mah salah pendengaran saya aja gitu. Jadi akhirnya ya udah, saya nggak memutuskan untuk lihat ke atas ada apa atau apa gitu, karena ya takut ada pasti gitu. Cuman ya gitulah, balik lagi ke ya gitu. Kalau diceritain lebih lanjut gitu ya, jadi mungkin cukup. Oke, wah gimana ya? Menurut aku sih tengah-tengah ya gitu, karena belum yang horor banget gitu. Tapi oke. Selanjutnya ada sesi cerita dari Teteh sebelah kanan saya. Teteh yang anggun. Teteh anggun, mangga. Deket. Teteh anggun tapi bukan anggun pentin. Tapi
Tet. Cerita saya juga nggak tahu ya apakah akan membuat Anda ketakutan atau ya Anda nggak bisa tidur semalaman. Juga nggak tahu apakah menurut kalian akan menakutkan seperti cerita-cerita di Radio Ardan atau enggak. Tapi menurut saya ini tuh udah cukup menakutkan. Apalagi ini kejadiannya waktu saya masih kecil, sekitar masih di bangku taman kanak-kanak. Masih ingat. Ya, nah kan dulu waktu kecil kan pasti sering diajak main ya kita dengan kakek nenek kita Iya. pasti ya. Nah kebetulan waktu itu saya dengan sepupu saya diajak nih sama kakek saya, karena kakek saya itu mau mengambil bibit pohon sawo. Kalian tahu buah sawo? Ya, nah Iya. itu mau ngambil bibit itu ke temennya kakek aku. Nah temennya kakek aku ini itu kan dia yang ngejaga sebuah rumah milik bosnya. Rumah ya lumayan besar lah. Kebetulan bosnya itu lagi di luar kota, nggak di situ, makanya kakek aku nih boleh nih masuk ke itunya, ke rumahnya. Karena si bibit pohonnya itu ada di kebunnya. Ya. Si rumah itu emang punya kebun yang lumayan luas dan itu tanaman-tanaman berbagai macam bibit-bibit pohon kayak gitu. Nah karena sudah malam, saya dan sepupu saya direkomendasikan oleh kakek beserta teman kakek saya untuk diam aja nih di ruangan kerjanya teman kakek aku. Nah diam aja di situ, kebetulan di situ ada TV. Nah karena jiwa anak-anak kita tuh kan masih takut ya, kayak parnoan gitu. Aku tuh diemnya di pintu, di di depan pintu gitu loh, karena nggak mau masuk ke dalam ruangan, karena menurut aku itu tuh kayak takut banget berdua di situ. Apalagi kita masih kecil, apalagi sepupu aku itu tuh umurnya masih lebih kecil daripada aku, jadi aku kayak nggak ada yang mengayomi gitu loh. Nah terus karena kan udah nih pas aku nunggu di situ, kakek sama temen kakek aku ngambillah bibitnya di kebun itu. Kita otomatis tinggal dong. Nah kan si rumah gede yang milik bos ini kan otomatis gak ada siapa-siapa ya kan, karena tadi bilangnya pada ke luar kota. Yes. Tiba-tiba tapi kan lampunya udah dinyalain lah ya, kan biar gak gelap banget, jadi si ya temen kayak aku itu nyalain semua lampunya gitu. Nah tiba-tiba aku tuh ngeliat di lantai 2 kan ada kayak kaca gitu. Nah ada sesosok wanita, tapi aku nggak bisa lihat mukanya ya, kayak cuman hitam doang, hitam aja, tapi rambutnya kelihatan banget kayak panjang gitu. Dia tuh buka hordeng dan melihat ke arah aku, dan ya sesepupu aku tadi, kayak kita berdua sama-sama melihat itu gitu. Kayak kamu juga lihat kan si cewek itu yang di jendela yang nongol kita, padahal gitu kan gak ada siapa-siapa, dia bisa membuka hordengnya kayak gini dan terus si badannya itu mengarah dan menatap ke kita berdua. Di situ aku berdua langsung teriak kayak gitu. Masa? Baru aja kakek aku tuh nyamperin yang tadinya dari kebun. Bayangin dari kebun aja kedengeran suara itu. Tadi di situ ada yang ngeliatin kita, kata aku tuh gitu. Menurut aku yang waktu itu masih berada di bangku kanak-kanak itu cukup mengerikan dan menakutkan. Dan aku tuh sampai nangis ngejerit gitu. Serem sih kalau kata aku ya. Sih, aku juga merinding sih pasti kalau melihat kayak gitu. Kamu perasaan kamu gimana, kayak trauma banget, nggak pengen Takut lagi ke sih, situ, takut. nggak mau lagi ke sana ya? Biasa kayak aja sih sebenarnya, cuma ke bawah mimpi. udah malam-malam gitu ditinggal berdua. Ih, Tiba-tiba ada yang nongol aku. Jadi kayak Home Alone gitu nggak sih? Iya, tapi Home Alone kan itu pencuri. Home Nah Alone. ini mah kan ini apa gitu. ya, Pengapa pencuri, tuh? tidak penampakan. pencuri, ya. Iya. Pantet. Pempek. Oke, selanjutnya aku nggak tahu cerita horor apa. Apa aku ngomong apa loh? Oh iya, kayak mungkin gitu aja ceritanya ya dari sobat-sobat kita bertiga dari hi. Jangan sobat-sobat, kalau sobat-sobat ntarnya kayak acara sobat Ambiar. Sobat-sobat. Kita pakai Hi Lovers. Apa? Hi Lovers. Oh, hi lover. Dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dan tetap apa tuh? Tetap bahagia. Iya, betul. Nikmati
setiap prosesnya. Kok jadi Aduh, ini motivasi ya. jadi kuat sih. Iya. Pokoknya kalau dari aku cerita horornya nggak tahu aku mau ceritain apa. Karena hidup aku terlalu flat banget ya. Nggak ada yang menarik gitu. Jadi ya moderator mau apa AFK, Iya, moderator AFK. kita AFK dulu. Terima kasih. Aku dikit dong. Apa sok? Oke. Enggak, pokoknya buat Hi Lovers, pokoknya nantikan terus kelanjutan cerita dan konten kita. iya. Pokoknya nantikan terus aja gitu. Walaupun gak tahu kapan dirilis episode selanjutnya, pokoknya nantikan. Pokoknya Tunggu aja. Tunggu Jangan aja. lupa subscribe juga ya. betul. Di mana? Hahaha. Channel. Di Oh, Hahihi Hi channel. channel. Oke. Dadah. Wuh.